Selamat siang untuk Pak Nofriandri, Eskom MMSI selaku dosen pengampu pengantar teknologi sistem informasi. Saya Rio Rizky Hardadi dari Sistem Informasi 101 ingin mempresentasikan tentang perkembangan teknologi di bidang transportasi. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang transportasi itu apa. Transportasi adalah pemindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah wahana yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Transportasi digunakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Di negara maju, mereka biasanya menggunakan kereta bawah tanah atau subway dan juga taksi. Untuk perkembangan teknologi bidang transportasi, yang pertama ada perkembangan teknologi transportasi darat, yang kedua ada perkembangan teknologi transportasi air, dan juga yang ketiga ada perkembangan teknologi transportasi udara. Berikut adalah sejarah perkembangannya. Yang pertama, transportasi darat pada masa lalu, masyarakat pada masa lalu menggunakan alat transportasi yang masih sederhana. Sebelum ditemukan mesin, alat transportasi seperti pedati, delman, dan kuda merupakan alat transportasi andalan. Teknologi transportasi tersebut masih menggunakan tenaga hewan dan manusia. Kemampuan jelajahnya juga masih sangat terbatas dan memerlukan waktu yang lama. Sekarang, orang masih menggunakan alat transportasi tersebut, namun tidak menjadi alat utama. Seringkali kuda dan delman digunakan sebagai sarana rekreasi saja. Untuk masa kini, transportasi darat sejak ditemukannya mesin uap, berkembang pula kendaraan bermesin lainnya. Alat transportasi bermesin seperti sepeda motor, mobil, kereta api merupakan alat transportasi yang modern. Dengan alat transportasi tersebut, jarak jauh dapat ditempuh dalam waktu yang singkat. Selain untuk mengangkut barang, manusia yang memiliki mobilitas yang tinggi juga perlu bepergian. Kemudian diciptakanlah kendaraan yang selain cepat juga memberikan kenyamanan dalam perjalanan. Dengan bus dan kereta api misalnya. Jumlah besar orang yang dapat diangkut sekaligus yang membuat ongkos angkutnya lebih murah. Selain itu, waktu tempuh yang dirasakan pun akan terasa lebih cepat. Adapun risiko yang sering dialami dengan penggunaan kendaraan bermotor adalah tabrakan yang sering menimbulkan kefatalan terhadap manusia itu sendiri. Yang aneh bahwa kereta api yang memiliki jalur khusus pun dapat tabrakan. Korbannya sering jauh lebih besar daripada mobil yang disebabkan adanya kesalahan manusia atau human error. Kereta api Prancis dan Jepang misalnya memiliki daya laju lebih dari 300 km per jam. Yang kedua, untuk transportasi air pada masa lalu, masyarakat pada masa lalu menggunakan alat transportasi air seperti perahu, dayung, rakit, dan perahu layar. Perahu dayung dan rakit digerakkan oleh kekuatan tenaga manusia, sedangkan perahu layar digerakkan oleh tenaga angin dan tenaga manusia. Seiring dengan ditemukannya mesin bermotor, masyarakat kini menggunakan perahu bermotor dan kapal sebagai alat transportasi air. Untuk masa kini, kapal-kapal modern dapat mengangkut barang bertonton serta dapat menempuh jarak yang sangat jauh. Bahkan kini, sebuah kapal besar dapat digunakan sebagai landasan pesawat tempur. Kapal ini dinamakan kapal induk, dan di sini mayoritas membahas transportasi laut. Angkutan laut memiliki beberapa kelebihan daripada angkutan darat, antara lain dapat mengarungi perairan yang tidak mungkin dilakukan angkutan darat. Yang kedua, untuk kapal dirancang lebih besar lagi karena ruang geraknya lebih bebas daripada angkutan darat. Dibangun kapal peti emas yang mampu membawa ratusan peti emas, kapal tanker yang mampu membawa ribuan ton bahan bakar, kapal induk yang mampu membawa peralatan berupa pesawat terbang, sehingga disebut juga pulau terapung. Kapal laut menjelajah ke negara yang memiliki pelabuhan-pelabuhan dunia. Karena itu timbullah sebutan laut bukan pemisah, justru menjadi penghubung. Ketiga, untuk transportasi udara pada masa lalu, cikal bakal munculnya transportasi udara diawali dengan adanya balon udara. Pada 1782, Joseph dan Jacques Etienne untuk pertama kalinya berhasil menerbangkan balon udara hingga ketinggian 300 meter. Setahun kemudian, Etienne mencoba menaikkan bebek, domba, dan ayam ke balon udara tersebut. Hebatnya, balon udara berhasil terbang setinggi 500 meter. Sejak saat itu, balon udara mulai digunakan untuk membawa manusia. Dan pada masa kini,
Setelah balon udara, tahun 1903, Orville dan Wilbur Wright merancang sebuah pesawat terbang. Rancangan pesawat itu dibuat hingga berkali-kali sampai akhirnya pesawat terbang mereka berhasil mengangkut penumpang di dalamnya. Dan juga untuk pesawat-pesawat yang lainnya yang dirancang oleh berbagai orang sebagai arsitek yang dipakai sampai saat ini. Yang kedua, tujuan adanya teknologi transportasi, yaitu penerapan teknologi dalam transportasi akan meningkatkan keselamatan, mobilitas, mengurangi biaya, dan mengurangi kerusakan lingkungan yang dapat mendukung terwujudnya transportasi berkelanjutan. Untuk manfaat teknologi transportasi sendiri, beberapa fungsi transportasi yang diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, untuk memudahkan aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, untuk melancarkan arus barang maupun arus manusia. Yang ketiga, untuk menunjang perkembangan pembangunan pada suatu daerah. Dan yang terakhir, untuk menunjang perkembangan ekonomi dengan jasa angkutan. Kelebihan dan kekurangan teknologi transportasi yaitu teknologi masa lalu maupun masa kini memiliki kelebihan dan kelemahan. Pada penjelasan di atas, yang banyak nampak adalah kelemahan teknologi masa lalu dan kelebihan teknologi masa kini. Misalnya teknologi masa lalu lebih lambat, sedangkan teknologi masa kini lebih cepat. Namun sebenarnya teknologi masa lalu juga memiliki kelebihan, sebaliknya teknologi masa kini juga memiliki kelemahan. Pada umumnya teknologi masa lalu masih menggunakan tenaga manual, yakni hewan, angin ataupun manusia. Selain itu, prosesnya juga lama atau lambat. Namun di sisi lain, teknologi masa lalu memiliki kelebihan yakni hampir semua bebas polusi, baik polusi udara, polusi suara, maupun polusi lainnya. Sedangkan teknologi masa kini kelebihan prosesnya cepat. Namun di sisi lain kelemahannya yaitu menimbulkan polusi, seperti polusi udara, tanah, air, dan suara. Polusi udara menyebabkan napas menjadi sesak. Teknologi masa kini, khususnya teknologi transportasi, juga rawan menimbulkan kecelakaan. Di negara kita, ratusan orang meninggal tiap tahun karena kecelakaan lalu lintas, baik di darat, laut, maupun udara. Hal ini banyak disebabkan oleh faktor manusia yang lalai dan ceroboh. Dan untuk kelemahan teknologi masa kini menjadi koreksi kita bersama. Sekarang kita menghadapi masalah justru karena kecanggihan teknologi. Pencemaran air, tanah, udara, dan suara terjadi di mana-mana. Untuk kalian yang tinggal di kota besar, tentu sudah merasakan bisiknya suara kendaraan bermotor, mesin-mesin pabrik, pesawat terbang, dan hawa yang begitu panas. Untuk saat ini, masyarakat banyak dihimbau agar menggunakan kendaraan bermotor seperlunya saja. Bahkan di Jakarta dilarang menggunakan mobil yang isinya kurang dari 3 orang. Hal ini selain menghindari kemacetan juga mengurangi polusi udara dan suara. Marilah kita pilih teknologi yang ramah lingkungan. Dan untuk implementasi teknologi dalam transportasi, yang pertama ada pengembangan Greenport, di mana terminal Teluk Lamong, Surabaya menjadi Greenport pertama di Indonesia dan akan menyusul Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Kemudian infrastruktur terpadu dan terintegrasi seperti Transit Oriented Development di Poris Pelawat Tangerang dan aksesibilitas pariwisata di 5 Bali baru. Selain itu, pengembangan sarana transportasi berbasis listrik juga menjadi inovasi yang dikembangkan, seperti KRL atau kereta listrik dan juga mobil listrik. Kementerian Perhubungan sudah memulai dengan menggunakan kendaraan dinas listrik untuk operasional. Kita juga harus memikirkan bagaimana teknologi transportasi mendorong aksesibilitas di berbagai daerah terluar, misalnya di Papua. Sekian presentasi dan juga pemaparan materi yang ingin saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan selamat siang.